Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya memberikan tema renungan pagi hari ini, kesanggupan di dalam Yesus. Kata kutanggung dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata ischouo yang berarti memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk menghadapi segala pekerjaan. Bapak Ibu, Rasul Paulus di sini dapat menanggung segala perkara yang dialami sebagai pelayan Tuhan saat dia bekerja, saat menjadi orang percaya, bahkan saat dalam menghadapi situasi yang sulit. Dari ayat ini kita mengerti bahwa mengenal Yesus bukan hanya berbicara bagaimana kita mengalami berkat, tetapi berbicara juga kita melalui segala kondisi, situasi yang ada di dalam kesulitan. Nah, berikut merupakan pengalaman-pengalaman dan tanggung jawab sebagai seorang rasul. Yang pertama, Paulus sebagai pelayan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai 28, Paulus bukan hanya sekedar dia sedang menyombongkan diri atau membandingkan apa yang dia kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan. Namun ia menyaksikan sendiri bahwa ia dapat melakukan karena kesanggupan dari Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan yang dialami oleh Paulus saat dia menjadi seorang pelayan. Namun Allah yang memampukan Paulus untuk dapat terus melayani Tuhan. Yang kedua, pengalaman dan tanggung jawab Paulus yang kedua adalah Paulus dalam pekerjaan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-34 dan 35 dikatakan bahwa Paulus di situ bekerja sebagai seorang tukang tenda. Bahkan Paulus bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi dia bekerja untuk juga memenuhi kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, Paulus sebagai orang percaya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Sebagai seorang percaya, Paulus juga mengerti sekali bahwa menderita demi Kristus adalah sebuah karunia. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-29 dikatakan bahwa kita bukan hanya dikaruniakan menjadi orang percaya, tetapi juga ikut menderita. Ya, mengapa Paulus dapat menghadapi hal-hal ini? Yang pertama, Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa Paulus memiliki segala sesuatu, namun ia belajar untuk mencukupkan dirinya. Dia merasa puas akan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ya, mungkin kita punya kemampuan, namun belajarlah untuk mencukupkan diri dan merasa puas dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu di tengah pandemi sekarang ini, ya, akan ada banyak kesulitan yang akan kita alami. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini berarti bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk tinggal di dalam Yesus, bukan untuk di luar Yesus. Ketika kita berada di dalam Dia, maka kita bisa dapat berbuat apa-apa. Tapi di luar Tuhan, kita berada jauh dari Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kata memberikan kekuatan di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13 tadi bukan kekuatan dari Paulus sendiri. Bukan berarti Paulus dapat melakukan segalanya dengan sendiri, dengan kekuatannya. Namun ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan itu.
Artinya bahwa Allah menjadi sumber kekuatan dari Rasul Paulus dan memberikan kekuatan itu kepada Paulus sehingga dia dapat menanggung segala sesuatu. Bahkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bukan hanya kepada Rasul Paulus, tapi kita pun akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap tinggal di dalam Dia. Ada beberapa keterbatasan dalam hidup kita, keterbatasan fisik kita, kekuatan kita, mental kita, mungkin logika kita, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Karena kita manusia yang memiliki keterbatasan. Namun apabila kita mengerti bahwa keterbatasan yang kita punya ini, jangan pernah kita keluar dari Dia, tapi beradalah di dalam Yesus, beradalah di dalam Dia. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan teruslah ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus, ketika kita ada kelemahan, kita diberikan kekuatan. Ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita merasa sedih, maka Tuhan akan menghiburkan kita. Dan ada banyak hal lain yang Tuhan bisa sanggup lakukan ketika kita berada di dalam Dia. Karena Yesus sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana yang gagal dalam Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan. Marilah kita terus mau ada di dalam Yesus. Jangan kita keluar dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami, yang memimpin langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diteguhkan dengan firman Tuhan. Kami mau ada di dalam Yesus, sekalipun ada banyak kesulitan, penderitaan yang akan kami alami. Tapi kami percaya bahwa ketika kami ada di dalam Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk kami menghadapi segala pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, tanamkan firman itu dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menghidupi firman Tuhan. Dan kami juga ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terus Tuhan kerjakan untuk bangsa kami pemulihan. Bahkan dari pemerintah atas sampai pemerintah ke bawah saat mereka bekerja. Berikanlah hikmat buat mereka untuk bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bahkan juga kami berdoa buat gereja kami COTW Temanggung. Mulai dari Bapak Ibu Gembala. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Hikmat marifat Allah terus menyertai kehidupan kedua hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan terus memenuhi dengan roh yang dari atas untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk staf gembala, para pengerja yang ada, bahkan seluruh diaken yang ada, bahkan seluruh umat-umat Allah, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia, mereka semua diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala pekerjaan, usaha, mata pencaharian dari anak-anak-Mu, Engkau Tuhan memberkati. Bahkan juga event-event yang akan kami hadapi di bulan Desember ini Tuhan, baik itu Natal, baik itu Tahun Baru, Engkau Tuhan mendahului semua rencana-rencana, bahkan acara-acara yang ada. Saat latihan-latihan pun Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat. Bahkan juga Tuhan dalam acara Natal dan Tahun Baru ini Tuhan, kami dipenuhi oleh firman Allah dan kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji hanya bagi Engkau. Kami sudah berdoa dan akan menjalani kehidupan baru ini, hari ini berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.